Halo Sobat TJM, berjumpa kembali bersama kita. Nggak bosan-bosannya karena kita kedatangan tamu lagi nih. Kalau kemarin Om, kita sudah bahas mengenai balap seluk-beluknya. Nah, gue mau ngupas tuntas lagi nih Om. Karena kan ini kan harus bener-bener terstruktur ya Om ya, bener-bener dipikirin matang-matang. Ya kita ngobrol lebih serius ya, serius tapi santai. Oke, TJM. TJM berdiri berdasarkan hobi dulu awalnya. Nah, kan butuh uang ya, butuh modal. Apa harus orang kaya, harus crazy rich, atau orang yang bener-bener punya uang untuk mendirikan sebuah klub balap ya istilahnya? Atau gimana Om? Bisa ceritain Om? Ya, kebetulan kita lahir kan dari dealer Yamaha. Oke, dealer Yamaha. Yamaha itu kan DNA-nya kan balap. Betul. Jadi dealer kita pertama berdiri itu 2002. Ya, sudah ada tuh. Udah ada. Nah, 2003 ya untuk mendukung promosi dealer akhirnya kita bikin tim balap. Kebetulan kan karena background kita dealer dan punya source otomatis lebih kebantu lah. Ada pendanaan. Tuh. Oke. Nah, untuk bikin tim balap itu memang ya otomatis kan butuh biaya lumayan lah dari motornya, terus teknologinya, terus krunya semua gitu kan. Tapi ya kalau misalnya memang untuk sebatas hobi aja ya coba dengan yang ada boleh lah gitu. Oke. Kalau profesional yang butuh effort lebih lah. Oke, karena kan beberapa memang nggak semuanya pengen jadi joki ya, kan. Betul. Apalagi pengen, gue punya bengkel nih, Ya. gimana caranya supaya mendominasi, bukan mendominasi sih, ibaratnya lebih go public, ya kan, ke Jurda, ke Jurnas, atau kayak yang Om bilang itu kan, TJM udah sampai event-event besar lah, Ya. ya kan. Selain modal, kekuatan lain-lainnya, apalagi sih Om yang bisa? Untuk mulai ya pertama sih kita harus punya passion di balap sendiri. Jadi pasang target benar. Tapi kalau mau mulai balap step by step gitu. Jadi untuk kejuaraan daerah ini kan baru kita lihat lagi kalau emang sanggup baru naik. Karena semakin tinggi level persaingannya, persiapannya juga mesti luar biasa. Matang banget ya. Harus. Karena kita sudah mulai kan dari level ke Jurda, ke Jurnas, terus ke Asia, dan pembalap kita kan sempat sampai ke Moto2. Oh iya, bener ya. Nah, untuk menuju ke sana kan ya memang butuh modal bener sih, modal banget. Kebetulan juga memang ada sponsorship ya, ada pabrikan juga menghandle kan. Tapi ada nggak sih sebenarnya turut campur dari pabrikan sendiri ketika membuat motor nih? Atau memang dikasih aja motor, lu rakit, lu setting dan Untuk awalnya kita harus pembuktian dulu dan konsistensi ya, bukan cuma setahun 2 tahun, tapi mereka pantau kita dan lihat perkembangannya, progresnya gitu kan, apakah layak untuk masuk tim pabrikan atau tidak. Jadi kan kalau kilas balik perjalanan kita, startnya kan 2003 Oke. dengan satu motor Cos1 untuk kelas standar tune up. Oke. Itu kita ke Jurda di Banten. Nah, yang buat motor itu siapa Om? Saat itu awalnya kita tim mekanik bengkel kita. Dari Om sendiri. Ya, karena kan kita lihat kan tulisnya kan standar tune up. Di bayangan kita tuh motor standar tune up aja gitu kan. Maksudnya akses piston segala macam. Tune up, ganti oli, udah bisa lari ya? Oh bukan, ini lain lagi ya. Lebih apa ya? Lebih spesifik ya. Iya, karena kita kan pikir buat pelatih mekanik kita awalnya. Tapi ternyata begitu nyemplung baru tahu nih. Oh, balap itu nggak cuma siapin motor, beli spare part, jalan gitu kan. Betul. Nah di situ kita lihat review harus gimana. Kebetulan penjualan kita kan bagus. Penjualan Kita maksudnya? penjualan unit motornya. Oke. Dan punya dana ekstra lah untuk develop lagi. Oh, ada anggarannya lebih ya di buat Jadi, motornya. pada saat kita terjun pertama kali kan gagal. Kedua finish, tapi masih belakang. Tetap berjalan tuh ya. Nah, terakhir kita evaluasi lagi, kita harus ke bengkel yang istilahnya bengkel racing bener-bener. Oke. Akhirnya kita ke Jakarta. Pengorbanannya bener-bener selain biaya, waktu, ya kan, Iya. bener-bener dimaksimalin ya. Jadi nggak sembarangan kita bikin motor aja, bener-bener dihitung tuh detailnya,
sebagaimana kuatnya itu motor buat ikutan balap, Betul. ya kan, mentalnya dari sirkuit ke sirkuit sampai dari daerah sampai ke Jakarta lagi Om ya. Ya, Ah. kebetulan kita kan lokasinya kan deket dari Banten ke Jakarta. Hmm. Kita coba ke sana kan cari bengkel yang bagus dan direkomendasi. Hmm. Kebetulan kita punya teman punya link di Jakarta, kita coba bangun tuh. Ternyata untuk sebuah motor standar pickup aja perlu teknologi. Oke. Contohnya dulu kan zamannya tuh dibilangnya open filter. Betul. Filter. Filternya itu bukan filter dilepas. Karena bahasanya di Open filter ya. Tapi dibuka. memang didesain khusus untuk istilahnya buat padatin udara ke karburator. Asupannya jadi banyak Ya. ya, anginnya juga lebih. Ya, itu salah satu contoh kecil yang kita dari kampung nggak tahu. Oh iya benar-benar. Karena nggak segampang sekarang ya. Dulu kan Ya, teknologi mencari informasinya tuh benar-benar ya review dulu ada tabloid otomotif lah ya. Kalau sekarang kan kita tinggal buka aja tuh, tinggal search melalui Google, udah nemu tuh ya, cara lebih mudah sekarang. lebih mudah ya. Cara bikin motor enak, cara bikin motor kencang tuh banyak tuh reviewnya. Kalau dulu kan benar-benar ngulik sendiri Om ya. Betul. Hmm. Dan kalau kita nggak ikutin dari awal, Hmm. langsung nyemplung misalnya nih, Hmm. itu kelasnya yang tinggi gitu kan, Hmm. pasti kewalahan. Bener-bener risetnya Harus belajar. diperhitungin ya. Kayak bener ya. TK, SD, SMP, SMA. Ada hitung-hitungan Ya. dia ya. Bener. Keren juga tuh Sobat TJM. Jadi memang semuanya ada hitung-hitungannya, nggak sembarangan aja. Ya, jadi kalau memang mau terjun langsung bikin sebuah namanya bengkel balap, karena kan lagi rame nih Om sekarang. Ya. Gengsi juga gede banget di kancah perbalapan Indonesia sekarang. Ini bener-bener maksimal lah, ya kan. Seperti Om Rudi ini bener-bener jungkir balik juga Om ya. Pasti. Ah, Dan kita terakhir balapan 2019 dalam keadaan babak belur. Kalau dulu kayak gimana tuh? Nah, kebetulan kan memang sponsor kan makin sulit. Oke. Jadi ya kita putuskan break dulu. Tapi kalau mau pulas perjalanan kita tuh dari 2003 ke 2019 tuh lumayan panjang lah. Nah itu bahas di episode juga ya. Kan besok nanti gue juga mau ngundang Rafid buat kemari. Ini kan kalau kita di belakang ini kan ini kiprah-kiprahnya TJM Racing nih. Balapan dari mulai mana aja Om? Dari Thailand ada ya, Thailand Ya, di Asia. di Cina juga pernah juga ya. Dari Asia kan belum sentul dicoret tuh Malaysia, Jepang. Kenapa sih sentul dicoret Om? Banyak faktor X-nya sih. Tapi nanti kalau saya ngomong takutnya jadi Mungkin faktor ada negatif. Oh gitu. Mungkin nanti ada perkembangan lagi ya. Ada kan sekarang juga udah mulai pengaspalan. Mungkin nanti ada next sentul kali. Ya, Om tahu. Wewenang dari pihak promotor. Jadi gak cuma istilahnya datang siap-siap balap karena mereka kan harus safety kan. Dan kejadian-kejadian aneh jangan terjadi lah gitu. Karena Ya. berapa kali di Indonesia kan banyak ceritanya tuh kita ada wiper hilang, Oh gitu. Wah ceritanya seru juga ya. ya Eh, bongkar gitu kan. motor dibongkar. Ya. Oh ada juga tuh kemarin kisah yang terjadi di Kalau sirkuit. Mandalika itu kasusnya beda. Ah. Boxing. Hmm. Kalau yang dulu-dulu memang buka Oke. Ada suka dukanya ya. banyak. Kehilangan aparel. Hilang motor nggak ada nggak? Enggak sih. Kalau Kalau- nyasar pernah kontainernya. Nyasar. Oh maksudnya gimana nyasar? Maksudnya sampai tapi belakangan. Nggak ada motor dong buat balap ya? Ya pernah kejadian kita satu seri motornya tuh belum bisa keluar dari custom. Jadi, Ditahan di custom tuh ya, di bandara. Ya, Terus balapnya pakai apa akhirnya? ya kita nggak ikut cuti jadinya. Hilang poin dong. Nggak juga kan balapnya ada. Oh, oke. Nah gitu teman-teman. Jadi Sobat TJM, ini nggak gampang mendirikan sebuah motor balap apa ya? Maksudnya bukan klub motor juga ya apa? Bengkel balap, tim balap. Ya kan nggak gampang semudah kita ngebalikin tangan. Jadi ada proses juga. Suka dukanya ada juga sampai akhirnya membuahkan hasil ya kan. Kan? Tapi kita juga untuk bikin tim balap harus tahu limit kita. Jangan sampai dipaksa-paksa terus yang pada akhirnya kita juga nggak sanggup gitu kan. Jadi kita harus tahu diri juga titiknya di mana gitu. Ini berdasarkan pengalaman tim kita gitu kan. Karena kan namanya balap itu kan bersaing untuk jadi yang terbaik. Nah persaingan itu untuk di balap itu butuh teknologi. Tanom. Kayaknya makin seru nih obrolan kita hari ini. Jadi jangan lupa like dan subscribe, follow kita terus biar konten ini makin berkembang nih. Jadi
dunia balap kita makin terisi, ya kan? Informasi kayak gini butuh banget nih buat teman-teman sobat TJM di seluruh Indonesia, ya kan? Buat nantinya jadi pedoman juga, ya kan? Sharing lah, ibaratnya kita diskusi, ya kan? Oke, kembali lagi ke TJM Channel. Kita masih bersama ownernya TJM Racing nih, ya kan? Spesialis balap, nasional maupun internasional. Om, bisa kisahin nggak perjalanan TJM Racing itu seperti apa sih Om sekarang? Dari dulu sampai sekarang, sorry. Kita kan pertama ikut kejuaraan 2003. Udah lama juga ya. Lumayan lama, iya. Ya ikut kejuaraan daerah, Joda Banten. Ke Joda Banten, dihajar. 2004 udah juara-juara di Joda Banten. Setiap tahun yang juara nih kayaknya. Enggak, awalnya kita memang masih belajar lah. Setelah dapat settingan akhir tahun 2004 kita udah mulai bisa podium 1. Oke, udah berbuah hasil tuh ya Om ya? Hasil ya. Nah 2005 balapnya nih ganti, karena kan biasa udah juara kan kita naik kontrak. Nah saat itu banyak yang nggak tahu mungkin kalau kita bela Suzuki. Oh gitu? Di 2005. Sempet bela Suzuki? Sempat, karena sponsor kan waktu itu kan masih susah. Terus ada tawaran dari keluarga saya kan ada. Oh dilirik dari pabrikan lain? Dilirik, memang main dealer itu punya budget untuk main balap. Akhirnya kita 2005 coba di Suzuki. Oke. 2005 akhir ditegur sama Yamaha. Sama Pak Hamzah ya. Udah bela Yamaha, oke. 2006 kita di Yamaha. Balik lagi. Dan kita langsung belajar dari pengalaman, langsung rekrut balap yang hebat. Saat itu namanya kan sudah Sulaiman. Kita masuk rookie lah. Dia itu pembalap pemula potensial di Star Racing. Oke. Jadi eranya dimulai era 4 tak pada saat itu. Kita bawa Jupiter Jet. Oh di Jupiter Jet, oke. Tahun itu juga di 2006 kita runner up nasional. Runner up nasional. Ya. Terus 2000 ditinggal pembalap lagi, karena udah juara kan biasa naik kontrak. Oh selalu dengan kaitan dengan kontrak ya? Pasti begitu. Ada range-nya nggak sih Om untuk nilai kontrak si pembalap itu? Ada, nanti kita tiap tahun tuh berubah. Tiap Nanti tahun? Ya. Jadi 2006 juara, kontraknya waktu itu kalau nggak salah masih 50 juta ya, kalau nggak salah ya. Per tahun. Per tahun 50 juta. Kontrak dan Satnani bisa. 2007 nggak ada kesepakatan, udah ganti. Prestasi turun, 2008 turun. 2009 kita dipinjamkan motor oleh Pak Tommy Huang dari Bintang Racing Team. Bintang Racing Team ya. Ya. Dia punya prototipe mesin 125 cc yang istilahnya powernya terbesar saat itu. Dan kita dikasih kepercayaan untuk menguji cobanya. Nah, di saat seri itu kita ikut wildcard di Indoprix, QTT bisa di depan. Oh gitu, langsung terobosan lah ya. Nah di situ tim kita mulai maksudnya dilibatkan di proyek Yamalup. Yamalup. Jadi waktu itu Pak Saiful dan Pak Robi perwakilan Yamalup datang ke kita bilang untuk presentasi proyek untuk mengasuh pembalap muda potensial, itu Topan. Udah lahirlah Topan ini. Ya, perjalanan kita yang sebenarnya tuh di 2010. Pada saat tim kita di challenge untuk ikut tarung di Indoprix. 2010 itu udah lebih serius nih Om. Ya, awalnya udah mulai udah lebih profesional. Ya. Awal-awal udah riset, ya kan, ikut pengalaman, jam terbang makin tinggi. 2010 udah mulai mateng. Saat itu kita di challenge untuk ikut ke kejuaraan lebih tinggi. Lebih serius ya. Improvisasi tinggi banget nih sobat TJM, karena nggak sembarang, nggak macam-macam juga. Karena dari awal riset pengembangan dari pabrikan sampai yang lebih serius lagi, sampai tingkatnya menanjak di 2010 ya. Betul. Sebagai internasional. Betul. Untuk mereka juga lihat perjalanan kita kan. Dari 2009 itu berapa tahun dilihat. Keseriusan seperti apa. Jadi nggak main-main ya. Jadi pabrikan juga ngeliat track recordnya dari TJM Racing sendiri. Karena kalau nggak mungkin kalau biasa-biasa aja naik ke tingkat internasional, dipercaya untuk membawa itu waktu berapa cc Om ketika naik ke internasional? Awal. Di Indoprix ada 2 kelas, 110 dan 125.
ambil itu kelas itu juga. Iya. Setiap tim pasti harus ikut dua kelas itu 110 cc dan 125 cc di P1 IP2. Oh iya ya, oke. Nah, project Yamaha dan Yamaha itu kita kan istilahnya bikin target juga kan. Pada saat launching ya saya bikin tagline-nya meraih mimpi sama TJM. Oh meraih mimpi bisa Iya. TJM. Ya bener sih, awalnya memang dari awal mimpi pengen punya tim balap, kesampaian dari hobi balap yang kemarin kita udah bahas, ya kan. Akhirnya lahirlah sebuah namanya TJM Racing, bermain di kancah lokal sampai internasional. Itu pun berjalan, ya ada lah pasti ya kerikil-kerikil halangan segala macam, tapi tetap nggak pantang mundur, tetap jalan, ya kan. Om kalau boleh tahu nih, sudah berapa pembalap yang Om hasilkan dari awal di main di lokal sampai internasional? Pilih yang the best-nya aja ya. Iya yang the best boleh Om. Jadi 2010 itu dengan Topan. 2010 Topan ya, sudah megang itu ya. Posisi dia runner-up nasional. Nah, di 2011 dia juara runner-up-nya 2011. Karena 2011. 2010 karena kan adaptasi kan. Iya. Juara-juara juga sih. 2011 runner-up, 2012 dia juara umum. Oh itu terus improve ya. Tapi di IP1, IP2 sorry 110. Karena di 125-nya seri terakhir dia nggak ikut karena harus ikut wildcard di Moto2. Oke. Jadi urutannya nomor 1 kan Topan. Tapi itu kan wildcard Moto2 tuh juga nggak sembarangan juga ya, Bang. Kok bisa dapat wildcard Om? Atau memang cap cip cup istilahnya? Nggak juga. Jadi saat itu almarhum Pak BG Pak Mudadi. Ini kan Republik juga dapat istilahnya fasilitas dari UMMF. Pembalap Indonesia ada yang mau diuji coba. Pada saat itu kan Anthony West kan doping kan. Iya. Jadi dia nggak boleh balap. Kebetulan tim UMMF itu dimiliki oleh orang Qatar kan. Dan kesamaannya adalah dengan Indonesia kan sesama Muslim. Iya. Jadi mereka kasih fasilitas ada pembalap potensi dari Indonesia nggak yang masih muda. Saat itu tunjuk Topan karena di 2012 itu kan Topan mendominasi di Indoprik. Kira mereka coba tes kirim Topan. Kebetulan kita dari 2010 pada saat kita launching tim, kita bilang meraih mimpi sama TJM, kita juga prepare Topan itu untuk latihan motor besar. Oke. Memang disiapkan atau? Memang kita siapkan tapi kita sudah ada prepare, cuma kita sebatas baru garis besar saja. Tapi ternyata perjalanannya emang ada rezeki, semuanya bisa dapat. Gitu. Ternyata ada peluang ya Om ya di wildcard itu. Ada kandidat nggak ketika main di wildcard Moto2 itu selain Topan atau memang langsung tunjuk langsung? Berarti kan atas dasar prestasi Topan saat itu. Oke. Jangan lupa tuh Sobat TJM, prestasi kalian tuh pasti banyak ada yang melihat dari semua sisi. Jadi jangan takut untuk berprestasi, ya kan? Tunjukin karena kayak yang di TJM Racing aja bisa menjadi wildcard di Moto2 ya. Suatu kebanggaan juga lah, nggak semuanya bisa ngerasain lah di level-level sampai Moto2. Nanti kita bahas di episode selanjutnya lah ya. Boleh. Cerita khusus persiapan. Pas sampai sama Topan ya, iya, biar seru ya. Iya, persiapan dari dia join ke tim kita sampai kita siapin dia dan ada rezeki juga juara-juara di Lirik gitu kan. Itu ceritanya rada panjang lah. Nah, setelah Topan yang kedua itu ya yang juara umum itu Kete. Kete. Di 2013. 2013. 2014 sorry. 13 dia runner up, 14 juara. Pakai Yamaha Z1. Yamaha Jupiter Z1. Z1. 2013 kan proyeknya dimulai. 2014 pembalap utama kita Kete dapat Jupiter Z1 yang versi Jepangnya. Oh gitu. Dan dia mendominasi di balapan, juara double winner ya. 110 125. Diborong. Tuh. Tapi biasa kalau setelah menang negosiasi kontrak lagi kan. Saat itu dia sudah pecahin rekor tuh dibajak sama tim Sumatera 400 juta. Oh ada hijacknya juga ya, ada bajak juga ya. 2015 Kete pindah. Dengan nilai kontrak 400 juta. Cabut tuh dia. Iya. Terus mulai nyari lagi nih. Cari lagi. Atau hanya cari lagi. Ya. Tapi kontrak kita saat itu kisarannya sekitar di pembalap TJM itu di 200 jutaan.
200 jutaan. Fantastis juga harga angkanya ya. Buat, salah satu nilai pembalap juga ya. Iya kan. Nah, 2015 kira kita rekrut pembalap yang udah potensi lagi, makanya Galang Hendra. Galang Hendra. Oh ya sempat masuk juga ya di TJM Racing, Galang Hendra. Berarti Dia sama Ray Rasukore. Oh, oke. Sobat TJM, ini ceritanya panjang banget, padat berisi, lika-liku seorang pembalap, kolaborasi dengan ownernya langsung, mengolah sebuah mimpi, ya kan, akhirnya kesampaian sampai balap ARRC. Nah, ada nggak Om buat target lagi nih untuk setelah ARC mau apa lagi nih Om kira-kira Om? Sebenarnya sih dari project Topan saat itu di 2013 dia kan ikut kelas Moto2 dengan mesinnya tuh waktu itu 600 cc kan. Iya. Tapi berdasarkan masukan dari Topan, motornya tuh bukan 600 cc seperti yang dia pakai RC sebelumnya, karena banyak teknologi juga di sana. Dan pengamatan kita, postur tubuh orang Indonesia tuh nggak cocok sebenarnya untuk ikut kelas di Moto2 karena motornya kegedean. Oh, udah gedean. Tuh. Memang nggak cocok untuk postur Indonesia? Nggak cocok lah. Nggak cocok. Bisa dilihat lah nanti kalau pas lagi untuk riding kan kelihatan kan gitu kan. Idealnya sampai motor apa sih Om kalau untuk karakter postur orang Indonesia? Sebenarnya bisa saja kalau dia mau adaptasi terus-terusan, itu kan butuh waktu. Butuh waktu lama ya. Iya. Kita kan nggak ada waktunya, harus instan. Iya bener, langsung dihajar aja buat juara. Mesti jadi gitu kan, karena biasa balap bebek gitu kan, bilangnya gampang. Main bawa aja ya kan, Ya, harian karena juga. kita lihat di TV kan gampang, tapi aslinya kan itu kan luar biasa itu. Bener. Pada saat Topan aja balap itu udah habisin 5 sasis. Gimana sih Om? Satu sasis zaman dulu tuh 100.000 euro. Tinggal dikali aja. Fantastis. Ya, pada saat Topan di sana, kita juga ambil kesempatan untuk tanya-tanya gitu kan. Dia di GP ini, yang masuk akal Moto3 berapa sih? Kita juga udah pelajari penawaran-penawaran masuk. Salah satunya di akhir 2013 itu dapat email dari Pak Bonieto menawarkan motor X yang Vinales yang satu di juara dunia. Paket motor tersebut ditawarkan ke kita sekitar 400.000 euro. Tapi kan dengan catatan karena Topan kan sudah punya pengalaman 1 tahun di sana. Ya balik lagi kan begitu kita hitung-hitung sponsornya juga kan nggak ada, karena kepentingannya kan nggak ada di Moto3 kan. Iya. Jadi kita istilahnya simpan dulu lah gitu. Keep dulu. Di 2018 juga waktu Topan dapat wildcard lagi di Sepang Moto2, kita samperin lagi tuh manajer-manajernya. Mereka masih welcome dan harganya ya masih sama. Memang balik lagi kan, kalau nggak ada sponsor besar 400.000 euro itu kan sekitar berapa miliar kan. Nah, akhirnya ya kita tunggu momennya aja nantilah gitu. Jadi sebenarnya sayang gitu kan, sekelas sebenarnya pembalap seperti Topan yang bisa kompetitif, menurut kita ya, menurut kita datanya juga ada kan, tapi nggak didukung istilahnya sponsor dengan dana yang kuat ya, akhirnya ya nggak bisa juga. Saling berkesinambungan ya Om ya. Betul, dan perbandingannya contoh lah saat Topan itu mulai kita orbitin di 2010 ikut balap Asia dengan tim Malaysia. Pada saat itu Hafiz Sahdin juga sama-sama balap di Hafiz Sahdin ya. masih kalah sama Topan. Tapi kan Hafiz kan bisa dapat sponsor, dukungan pemerintah. Makin naik terus ya. Naik, kan? Iya, sampai sekarang sempat di MotoGP kan. Ya, itu beda nasib aja sih. Jadi peluang juga harus ada, faktor luck juga ada. Iya. Yang penting jangan berkecil hati, tetap jalankan dengan positif. Ya, insya Allah sih pasti rezeki pasti ada ke depan. Selalu bikin sesuatu yang menjadi berguna lah, ya kan. Karena ini juga dasarnya juga dengan hobi kan, jadi nggak sia-sia lah. Ya. Yang penting kita tetap berusaha terus kan. Berusaha terus ya. Ya, tapi kalau misalnya nggak bisa jangan maksa. Benar, langsung stop ya kan. Ya istirahat dulu lah. Nah kalau di 2022 nih Om, menurut Om nih ya, buat yang terakhir lah ibaratnya, kira-kira dunia balap masih optimis nggak sih Om buat kancah lokal dan internasional 2022 nih? Karena kan pandemi kemarin 2 tahun tuh ya kan, sempat berhenti, sempat off lah ya kan. Ini 2022 ini gimana menurut Om Rudi sendiri? Nah, dari pengamatan kita dari awal balap sampai sekarang masih sama. Kalau untuk balap itu
Indonesia paling hobi. Betul. Sekarang kan lebih dipermudah lagi kan karena akses medsos kan. Iya, Makin ramai lagi sih. makin ramai lagi ya. Tapi kan semua kan balik lagi kan ke peraturan pemerintah. Kalau PPKM-nya levelnya naik terus. Naik kan, terus. Nah itu dia Sobat EJM. Jadi selalu dukung semua yang ada di Indonesia, ya kan. Pandemi masih berjalan, ya kan. Gunakan masker sehari-hari, ya kan, untuk keselamatan bersama, kesehatan bersama. Karena kan sekarang yang namanya Omicron itu sekarang makin tinggi nih Om, ya kan. Jadi benar-benar saling jaga, hindari dulu kerumunan, ya kan. Benar-benar yang belum vaksin silakan divaksin 1, 2 sampai booster sekarang gratis kok sekarang. Jadi benar-benar kita punya kekebalan tubuh sendiri nih. Jadi ketika kita sudah melewati batas itu, mudah-mudahan juga bisa berkurang dan bisa hilang kalau bisa virus di Indonesia, apalagi COVID, ya kan. Kita bisa enakan lagi nih, join lagi rame-rame nih. Balap makin asik, ya kan. Semua event makin rame lagi. Oke, Om Rudi, thank you buat obrolan malam ini, ya kan. Semoga setiap hari nih nanti Om Rudi bisa ngisi-ngisi lagi nih tentang balap. Pasti. Ya, nanti saya undang lagi ya, karena kan episode berikutnya kita kan ngundang dengan balapnya nih ya. Kita kupas tuntas mengenai gimana sih buat balap, gimana sih, apa sih suka dukanya, ya kan. Mungkin Om Rudi ada mau infoin ke teman-teman lagi buat terakhir. Tujuan kita juga ada di TJM Channel adalah seperti yang kita lihat kan banyak youtuber kan. Ya betul. Nah kita juga masih berusaha untuk balik balap lagi. Salah satunya dengan join di channel ini kan. Ya betul. Mudah-mudahan dengan istilahnya konten-konten terbaru, episode terbaru, ya kita dapat istilahnya dapat pemasukan untuk melanjutkan mimpi kita lagi. Benar. Karena satu yang masih belum kita coba adalah join di Moto3. Oh itu mimpi Om ya? Betul, karena kan secara motor dan postur cocok. Mudah-mudahan itu masih bisa terwujud. Mudah-mudahan masih ada rezeki. Pokoknya tetap bantu kita, tetap bantu semuanya. Jangan lupa follow, like, and subscribe nih TJM Channel agar konten kita makin beragam dan kita juga makin bisa bereksplor lagi untuk meningkatkan dunia balap di Indonesia. Oke, Om Rudi, thank you atas waktunya. Sampai jumpa lagi untuk di episode berikutnya bersama teman-teman lain, ya kan. Oke semuanya Sobat TJM, sampai jumpa untuk kali ini untuk dunia balapnya. Next episode akan kita bikin lebih geget lagi karena akan kedatangan tamu, bintang tamu langsung dari pembalapnya Raffi Topan.